kamu bahwa 30% orang di dunia mengalami sakit kepala migrain? Apakah kamu salah satunya? Hai Tizen, siapa nih di sini yang sering banget ngerasain sakit kepala? Aku Naura dari Iping dan akan menjelaskan berbagai macam penyebab sakit kepala dan cara untuk mengatasinya. Kita mulai dulu dari mengetahui perbedaan sakit kepala dan pusing. Walaupun dua terms ini seringkali dianggap sama, ternyata beda loh itizen. Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa sakit kepala adalah rasa nyeri atau tekanan pada kepala yang bisa muncul secara bertahap atau mendadak. Sedangkan kalau rasa pusing itu lebih ke arah situasi ataupun kondisi di mana seseorang merasa lingkungan di sekitarnya itu seperti berputar. Jadi jangan salah paham lagi ya itizen. Kenapa sih kita bisa sakit kepala? Jadi sederhananya adalah sinyal yang dialirkan oleh pembuluh darah dan saraf itu mengarah ke arah otak kita, di mana sinyal yang dikirimkan adalah sinyal rasa sakit kepala itu sendiri. Nah, umumnya sakit kepala bisa dibedakan menjadi dua jenis ya, di mana sakit kepala primer itu adalah sakit kepala yang akar masalahnya itu dari perilaku kita sendiri. Misalnya banyak minum alkohol, tidurnya telat, ataupun salah makan, dan lain-lain. Sedangkan untuk sakit kepala sekunder adalah sakit kepala yang merupakan bentuk suatu gejala dari penyakit. Sekarang, yuk kita bahas 6 penyebab sakit kepala dan cara untuk mengatasinya. Pertama, sakit kepala karena kurang tidur. Biasanya sakit kepala akibat kurang tidur ini terasa pada bagian belakang kepala yang diikuti juga dengan rasa pusing. Secara umum memang orang dewasa berumur 23-64 tahun itu kan membutuhkan durasi waktu tidur yang idealnya sekitar 7-8 jam. Jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi dengan baik, alhasil tubuh akan memproduksi protein, di mana proteinnya ini lebih banyak dibandingkan biasanya, yaitu protein yang menyebabkan rasa nyeri kronis. Akhirnya rasa sakit kepala pun muncul. Nah, solusi untuk mengatasi rasa sakit kepala akibat kurang tidur ini sebenarnya adalah tidur ya. Namun di tengah kesibukan kita, pastinya ada beberapa solusi yang bisa ditawarkan. Pertama adalah mengkompres dengan air dingin bagian kepala belakang atau titik nyerinya. Atau jika memang ada waktu lebih banyak, itizen bisa melakukan power nap. Power nap ini merupakan tidur dalam jangka waktu yang singkat, sekitar 20-30 menit untuk mengembalikan kembali energi. Nah, disarankan untuk mendapatkan tidur yang berkualitas dilakukan di tempat yang minim suara, jadi tidak bising dan juga minim cahaya. Kedua, sakit kepala karena dehidrasi. Dehidrasi atau kurang air ini sebenarnya adalah warning ya untuk tubuh kita, karena tubuh kita itu membutuhkan air untuk bisa bekerja dengan baik. Jadi kenapa sih sebenarnya dehidrasi itu bisa ujung-ujungnya sakit kepala? Secara sederhana adalah karena tubuh kita sendiri itu membutuhkan energinya ataupun bensinnya itu dari air itu sendiri. Jadi pada saat airnya kurang, akhirnya sel tubuh kita termasuk otak ya, itu akan mengkerut, berkontraksi. Di mana di sekitar sel tubuh kita itu kan ada yang namanya saraf. Nah, saat berkontraksi, saraf-saraf tersebut akan juga tertekan, terkontraksi, akhirnya timbul rasa sakit tersebut. Jika kita segera mengantisipasinya dengan meminum air, maka nantinya sel-sel tubuh ini akan kembali ke bentuknya semula sehingga tidak terasa lagi rasa sakit tersebut. Menurut penelitian, banyak dari kita yang nggak sadar kalau sakit kepala yang kita rasakan, yang kita keluhkan selama ini itu berasal dari kurang minum air. Jadi untuk mengatasi rasa sakit kepala akibat dehidrasi sebenarnya adalah dengan pastinya meminum air putih sekitar 1-2 gelas segera. Nah, biasanya efeknya di mana sakit kepalanya itu berkurang itu membutuhkan waktu sekitar 30-60 menit ke depan ya setelah meminum air putih tersebut. Tips nih untuk itizen yang melakukan aktivitas kegiatan seperti olahraga ya yang memang menghasilkan memproduksi keringat lebih banyak, disarankan untuk mengkonsumsi cairan elektrolit. Selain memberikan air ya, kandungan air dalam tubuh kita, dia juga akan mensupport beberapa mikronutrien seperti natrium dan kalium yang seringkali hilang seiring dengan banyaknya keluar keringat dari tubuh kita. Ketiga, sakit kepala karena telat makan. Umumnya rasa sakit kepala akibat telat makan ini punya karakteristik di mana rasanya itu seperti tegang di seluruh bagian kepala. Sebenarnya penjelasan ilmiahnya seperti ini. Kenapa saat kita telat makan akhirnya kita berujung kepada sakit kepala? Karena kadar gula darahnya itu tidak ada yang masuk ke dalam tubuh kita, alhasil pembuluh darah itu akan otomatis menyempit. Di mana pembuluh darah bukan hanya untuk mengalirkan gula darah, tapi juga untuk mengalirkan kadar oksigen ke seluruh bagian tubuh kita, termasuk otak. Jika dia menyempit, maka kadar oksigennya akan terhambat.
Alhasil, oksigen akan kurang masuk ke dalam otak dan akhirnya terasa sakit kepala. Cara untuk mengatasi rasa sakit kepala jenis ini pastinya untuk tidak menunda waktu makan. Kalau misalnya Itizen sibuk banget nih, bisa banget untuk mengatasinya dalam waktu singkat gitu ya, dengan mengkonsumsi air setidaknya 1-2 gelas untuk dapat menurunkan rasa sakit tersebut. Yang keempat, sakit kepala karena salah makan. Nah, biasanya rasa sakit kepala ini terjadi jika memang Itizen mengkonsumsi makanan yang kadar makanannya itu terlalu banyak. Alhasil kan akan mempengaruhi keseimbangan dalam tubuh kita ya. Seringkali nih yang paling banyak menimbulkan rasa pusing adalah konsumsi garam dan alkohol berlebihan. Kita mulai dari garam dulu. Untuk Kementerian Kesehatan sendiri kan sudah memberikan pedoman ya, di mana maksimal konsumsi garam itu adalah 5 gram per hari atau setara 1 sendok teh. Itu yang paling maksimal. Biasanya setelah konsumsinya itu lebih dari 5 gram tadi akan muncul sakit kepala. Nah, sedangkan untuk alkohol yang disarankan besaran konsumsinya itu tergantung terhadap kadar alkoholnya. Jadi kita bisa bagi saran rekomendasi konsumsinya berdasarkan kadar alkoholnya. Untuk kadar alkohol yang rendah atau kurang dari 5% seperti bir, itu disarankan maksimal mengkonsumsinya adalah 355 ml per hari. Sedangkan untuk alkohol dengan kadar yang sedang disarankan untuk mengkonsumsi maksimal 120 ml per hari. Sedangkan untuk alkohol yang kadar alkoholnya tinggi di atas 40% seperti vodka, gin, dan whisky disarankan untuk mengkonsumsinya maksimal 45 ml per harinya. Kelima, sakit kepala karena posisi tubuh yang salah. Hal ini terjadi biasanya di bagian leher ke kepala bagian belakang. Umumnya adalah terjadi karena ada tekanan pada otot di leher tertentu gitu ya, karena posisinya sama dan akhirnya menimbulkan rasa sakit kepala karena dia ada satu alur ya antara leher dan kepala. Jadi disarankan nih untuk Itizen yang biasanya suka tiba-tiba sakit atau pegel-pegel padahal nggak banyak aktivitas dilakukan untuk mengubah posisi tubuhnya, yaitu minimal 20 menit sekali untuk bisa mengurangi tekanan pada titik tertentu yang akan menimbulkan rasa nyeri atau sakit kepala tadi. Terakhir, sakit kepala akibat penyakit tertentu. Umumnya sakit kepala yang diakibatkan oleh gejala penyakit itu terasa di bagian depan wajah atau sekitaran wajah gitu ya. Nah, kalau misalnya Itizen merasakan hal ini, disarankan untuk segera mendapatkan painkiller atau obat-obatan untuk reda sakit ya. Kalau misal dirasa sakit kepalanya ini sudah mengganggu aktivitas, maka direkomendasikan sekali untuk pergi segera ke dokter untuk dikonsultasikan. Oke Itizen, mulai dari sekarang, yuk kita lebih mindful lagi dengan gejala-gejala yang dirasakan oleh tubuh kita. Harus lebih careful, tapi juga jangan paranoid ya. Yang terpenting itu adalah upaya pencegahannya. Mulai berperilaku hidup yang sehat, diawali dengan memilih makanan yang tepat. Kalau kalian mau berbelanja berbagai macam produk makanan yang sehat, bisa banget untuk cek Eating Market yang tersedia di Tokopedia dan Shopee. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan juga share ke teman dan kerabat kalian. Kalau kalian juga punya ide topik bahasan apa nih yang kita akan bahas di video selanjutnya, bisa banget untuk tuliskan idenya di kolom komentar. Dan yang terpenting, jangan lupa subscribe dan klik loncengnya ya. See you on the next video. Bye-bye.